Ini adalah driver saya menggunakan SSR atau Solid State Relay. Jadi ini semoga bermanfaat ya. Project yang saya kerjakan kemarin sebelum diambil oleh yang punya project, ini saya buat videokan dulu, siapa tahu bermanfaat. Dan ini adalah 4 kecil-kecil, ini adalah Solid State Relay sebagai pengganti relay. Pada awalnya saat saya menggunakan relay, yang bawah itu rangkaiannya yang sudah saya copoti itu ngereset ya, Arduino-nya microcontroller yang saya pakai Atmega-nya ngereset. Ini dengan dengan delay yang cukup tinggi ya. Kita lihat mikro saya tidak reset ya, aman bos di sini ya. Berarti mikro saya tidak mereset ketika beban AC itu saklarnya aktif atau on. Kita lihat beban AC-nya saya menggunakan setrika 300 watt dan Magicom, tapi mikro tetap aman ya, tidak reset ya. Dan tidak ada bunyi ceklik 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 seperti relay saat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana mengatasi microcontroller baik Atmega atau Arduino reset ketika saklar atau men-switch beban induktif atau beban AC. Beberapa minggu kemarin saya mendapat job, yaitu membuat sebuah alat pengendali arus yang mampu memonitoring arus sekaligus mengendalikan beban-beban AC induktif yang memiliki arus besar dan mempunyai istilahnya beban induktif yang juga besar ya. Contohnya setrika, kemudian rice cooker dan gerinda atau bor yang mempunyai tegangan 220 volt AC. Pada desain pertama, rangkaian yang saya buat itu bekerja secara normal, tetapi selang beberapa waktu ketika pensaklaran itu berjalan, maka Arduino-nya itu ternyata reset ya. Rangkaian saya itu awalnya seperti ini ya. Jadi saya memakai Atmega 16 ya, Atmega 16 dan model drivernya seperti ini. Jadi ini output dari microcontroller ya, out dari microcontroller ini, out 1 masuk ke dalam microcontroller, keluar dari microcontroller untuk mengendalikan optocoupler PC817 ya. PC817 ini atau optocoupler ini menggerakkan transistor sehingga relaynya akan berubah posisi dari NO menjadi NC. Tetapi di luar perkiraan saya, ternyata mikronya itu juga ikut reset ya, karena ternyata beban induktif itu berpengaruh pada mikronya. Walaupun di sini sudah saya isolasi menggunakan optocoupler, namun di sini tegangan yang saya gunakan itu masih tetap sama dari sumber trafo yang sama, sehingga mikronya itu juga ikut reset. Nah, di sini saya memakai tegangan ground yang sama. Ground ini ground sama ya, ground antara ground mikro
ya, ground micro ini dengan ground outputnya yang dipakai transistor untuk mengendalikan relay itu sama. Dan ternyata tidak bisa ya. Dalam rangkaian pertama saya ini tetap reset. Sehingga saya berselancar di Google dan menemukan sebuah komponen yang dinamakan solid state relay. Dan rangkaiannya seperti ini. Nah, rangkaiannya seperti ini, ya. Jadi ada transistor, ya, ada sebuah transistor tunggal. Kemudian ada solid state relay-nya. Solid state relay-nya di sini saya menggunakan omron ya, omron 4 kaki, di mana 4 kaki tersebut sisi duanya itu adalah inputan ya. Inputan itu untuk berasal dari microcontroller ya. Ini A2 masuk ke resistor, kemudian men-switch ini dioda cahaya ini. Dioda cahaya kemudian akan memberikan cahaya kepada ininya, komponen ini saya lupa ini, diak ya ini ya kayaknya ya. Sehingga apabila ini sakralnya buka, maka ini itu akan terhubung sama ground. Kalau ini terhubung ground, sedangkan atasnya terhubung sama VCC, maka otomatis LED-nya ini akan nyala. Cahaya ini akan mempengaruhi komponen ini, diak nih ya kalau nggak salah ya, diak ini untuk men-switch. Jadi dia buka tegangan 220-nya akan mengalir ke sini ya. Ini katakanlah ini fase, sedangkan ini netral, maka beban AC-nya akan on. Dan setelah saya coba, ternyata dengan menggunakan solid state relay ini ternyata mampu mengendalikan beban induktif dan tanpa terjadi reset